Teman, seringkali terdapat pemberitaan kalau sobat totan ini masuk ke dalam pemukiman warga. Ini terjadi salah satunya karena stok makanannya di alam sudah habis, teman. Dan akhirnya mencium bau tikus yang bersarang di pemukiman manusia tinggal. Nah, meski demikian, kalian jangan asal bunuh ular yang masuk ke dalam rumah ya. Selain karena mereka juga punya hak untuk hidup, kelangsungan hidup mereka juga penting untuk kontrol populasi dalam siklus rantai makanan. Nah, kali ini agen Otan Kak Nurma punya tipsnya. Cukup dengan pipa seperti ini, ditambah kantong di ujung satunya, kita bisa mengamankan si ular. Kak Nurma, ayo kita buktikan. Pada dasarnya, ular adalah hewan yang memiliki insting untuk menghindar dari bahaya. Caranya, dia akan bersembunyi di tempat yang gelap. Rongga pipa yang gelap akan langsung direspon si ular sebagai jalan keluar atau tempat yang cocok untuk sembunyi. GPL, nggak pakai lama. Langsung saja si ular bergerak maju masuk ke dalam pipa tanpa paksaan. Dan kalau sudah masuk ke kantong, tinggal diamankan deh. Jadi teman di rumah bisa menangkap ularnya tanpa melukai atau membunuhnya. Sekaligus aman juga buat kita. Cakep! Itu, posisi ngambil gambarnya terlalu dekat. Otan khawatir, serangan ular king cobra kan sangat cepat dan berbahaya. Kalau terlalu dekat seperti itu, bisa. Aman Otan, tenang aja, kan ada kacanya. Om kameramen nih, bikin panik Otan aja. Ternyata Om kameramen sedang mengambil gambar detailnya, teman. Makanya diperlukan kaca sebagai pembatas yang aman. Dengan demikian, kita jadi tahu deh gambaran detail organ-organ tubuh si king cobranya. Gambar-gambar ciamik yang kalian tonton ini semua berkat Om kameramen. Kurmaks! Di tayangan tadi, teman-teman bisa lihat dengan jelas king cobra menyerang sejajar dengan kepala Om kameramen. Karena itulah yang paling dekat dengan pandangannya. Kali ini Otan mau ngenalin ke kalian dua sobat Otan yang terkenal jadi rajanya ular. Ayo, siapa yang bisa menebak? Ya, mereka adalah si king cobra dan king koros. Namun jangan salah sangka ya. Meski menyandang nama king atau raja, bukan berarti mereka jadi pemimpin yang bisa nyuruh-nyuruh semua ular. Mereka dinamakan king karena punya sifat kanibal, yang artinya memakan sesama ular. Tentunya ular lain yang berukuran lebih kecil. Ditambah lagi, panjang tubuh mereka bisa mencapai 4 meter. Alhasil, para raja ular ini masuk ke dalam jenis ular berukuran besar. Ketika king cobra merasa terancam, dia akan mengembangkan tudung dan menegakkan badannya hingga sepertiga ukuran panjangnya. Caranya ini untuk mengintimidasi lawannya, jadi dia tidak akan langsung menggigit, teman. Berbeda dengan king cobra, king koros tidak berbisa, teman. Tapi dia juga bisa membesarkan sebagian tubuh depannya hingga muncul motif putih yang tersebar. Sisik bermotif putih ini yang akan dilihat lawan sebagai tanda untuk diwaspadai atau ditakuti. Coba deh kalian dengar suara desisnya. Suaranya ini untuk menakuti lawan agar mundur atau membatalkan serangannya. Dan ketika king koros sudah merasa semakin terancam, barulah dia melancarkan serangan gertakan. Meskipun sama-sama bertudung, kobra dan king cobra ternyata berbeda genus, teman. Ular kobra masuk ke dalam genus Naja, sedangkan king cobra yang kanibal masuk ke dalam genus Ophiophagus.
Sedangkan King Koros dan ular koros, mereka masih satu keluarga, yakni Colubridae, dan sama-sama bergenus Petias. Perbedaan mereka hanya terletak di warna dan ukuran tubuhnya. King Koros memulai rangkaian pola serangan pamungkasnya dengan menekuk bagian depan tubuhnya menyerupai huruf S seperti ini, teman. Kalau posisinya sudah seperti ini, bisa berbahaya. Dia akan menunggu waktu yang tepat sebelum melancarkan serangannya. Seperti mampu berselancar di udara, ular King Koros masih dapat memperpendek jarak ke sasaran sebelum benar-benar melesatkan serangan gigitannya. Kalau sudah melesat, whoosh, seperti anak panah terbang di udara kan? Dengan pola serangan seperti ini, serangan ular King Koros bisa menjangkau target yang lebih tinggi dari posisinya. Cakep! Terus bagaimana dengan pola serangan King Cobra? Nah, karakter serangan King Cobra berbeda dengan King Koros, teman. Agen Otan Kanorma sudah bawa tongkat yang ada kain hitamnya tuh. Kalau tongkat ini didekatkan ke arah King Cobra, seperti apa ya reaksi Sobat Otan ini? Wah, baru sebentar saja kain hitamnya mendekat, King Cobranya langsung terpancing. Dan dengan sigap, Sobat Otan ini pun menyerang balik. Dan pola serangannya mengarah ke bawah. Ayo, teman-teman tahu nggak kenapa ke arah bawah? Sebenarnya bukan karena kain hitamnya, teman. Sobat Otan ini punya penglihatan yang sangat tajam. Ia akan merespon dengan cepat makhluk hidup yang bisa ia gigit. Dan bagian kaki agen Otan adalah yang lebih dekat dengan si kain hitam. Jadi, pola serangan King Cobra adalah ke arah yang paling dekat dengan yang bisa ia gigit. Sekarang Kak Norma sudah membawa balon pink yang diikat di tongkat panjang ini. Yuk Kak Norma, kita ganggu si King Cobranya dengan gerakan dan sentuhan. Maaf ya Sob, kita pengen lihat reaksi kamu aja kok. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Iya, King Cobranya tetap santuy tuh. Tak ada tanda-tanda akan menyerang. Teman-teman ada yang tahu kenapa? Yap, itu karena pandangan mata King Cobra terhalang oleh balon. Jadi ia tidak bisa melihat agen Otan yang bisa ia gigit. Lagi pula, Sobat Otan ini memang sangat jago membedakan mana benda yang bisa ia gigit dan tidak. Ia nggak akan menyerang benda mati seperti balon. By the way, anyway, Baswe, kalau kita percikan air ke tubuhnya, Sobat Otan ini bakal bereaksi nggak ya? Ada hiu, ada begicot, check it out. Tuh kan, dia kalem-kalem aja. Tuh, malah numpang mandi sambil minum. Penglihatannya yang tajam dan pengalaman hidupnya di alam bikin ia paham bahwa percikan air bukan ancaman yang membahayakan. Kamu biasa kehujanan kali ya Sob, jadi responnya ya begini nih.